Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Prof. Puji selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan referensi pada buku Behavioral Accounting bab 6 oleh Belkawi. Nah, kita langsung saja ke perkenalan. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, di antaranya ada Mila Raifatul Jannah dengan NIM akhir 095, lalu ada Kukuh Sugeng Utomo dengan NIM akhir 251, disusul dengan Nabila Hairina dengan NIM akhir 258, lalu ada Waoda Nagata dengan NIM akhir 259, dan saya sendiri Safina Najah Fauzi dengan NIM akhir 275. Nah, untuk selanjutnya materi akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, di sini kita masuk ke pengertian kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual akuntansi itu pada dasarnya merupakan sebuah sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan fundamental yang saling berkaitan. Fungsi dasarnya untuk menetapkan sifat, fungsi, serta batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan itu sendiri. Nah, secara struktur teoretis, kerangka ini merupakan upaya untuk menyediakan struktur meta-teoretis bagi akuntansi keuangan. Komponen di dalamnya itu terdiri dari serangkaian pernyataan yang dikenal sebagai Statements of Financial Accounting Concepts atau SFAC yang menjadi landasan utama bagi penetapan standar-standar akuntansi. Nah, kerangka konseptual ini memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting dalam dunia akuntansi. Yang pertama, sebagai konsistensi standar, di mana ia memberikan landasan teoretis agar setiap standar akuntansi yang disusun tetap konsisten dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Yang kedua, terkait dengan decision usefulness, kerangka ini menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna eksternal seperti investor dan kreditor dalam mengambil keputusan bisnis dan ekonomi. Selain itu, kerangka konseptual juga membantu pengguna dalam memprediksi jumlah, waktu, serta ketidakpastian arus kas di masa depan. Nah, kalau dari sisi manajerialnya, kerangka ini berperan untuk menilai akuntabilitas atau stewardship, yaitu melihat seberapa baik manajemen menjalankan tanggung jawabnya terhadap pemilik perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Nah yang terakhir, ia berfungsi untuk dokumen evolusioner yang terus memperbaiki kelemahan standar sebelumnya agar memiliki landasan yang lebih kuat di masa depan. Nah, pada slide ini kita akan melihat peran kerangka konseptual dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, kerangka konseptual berperan dalam menyediakan referensi bagi penyusun standar. Nah, ketika badan pembuat standar seperti DSAK atau FASB itu menghadapi isu akuntansi baru, mereka akan merujuk pada kerangka konseptual untuk memastikan standar yang dibuat itu tidak menyimpang dari tujuan dan konsep dasar. Yang kedua, kerangka ini berperan sebagai penyedia pondasi atau underpinning. Nah, pondasi ini yang akan menopang seluruh bangunan standar akuntansi dan memastikan bahwa setiap aturan yang dibuat itu memiliki dasar filosofis yang kokoh. Yang ketiga, kerangka konseptual berperan dalam menetapkan karakteristik kualitatif, di mana kerangka konseptual ini menentukan informasi seperti apa yang dianggap berguna. Apakah informasi itu harus relevan, andal, dapat dibandingkan, atau sebagainya. Ini menjadi kriteria dalam memilih metode akuntansi nantinya. Yang keempat, kerangka konseptual ini menjadi panduan pengukuran dan pengakuan, di mana kapan suatu transaksi itu harus diakui sebagai pendapatan, bagaimana cara mengukur nilai asetnya. Nah, kerangka konseptual ini menyediakan panduan umum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis tersebut. Yang kelima, yang pastinya tidak kalah penting, mana kerangka konseptual itu berperan dalam menjaga keseimbangan biaya dan manfaat. Dalam menyusun standar, badan pembuat standar harus mempertimbangkan apakah manfaat informasi yang dihasilkan lebih besar daripada biaya
penyusunannya. Ini merupakan pertimbangan praktis yang juga diatur dalam kerangka konseptual. Nah, demikian pemaparan materi oleh saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 3 hal fundamental dalam kerangka konseptual akuntansi, yaitu tujuan utama laporan keuangan, siapa saja pengguna utamanya, dan informasi apa saja dengan sumber daya yang disajikan. Nah, sebelum masuk ke inti, kita perlu memahami konteksnya. Jadi di sini menurut Balkowi, kerangka konseptual akuntansi ini ibarat sebuah piramida atau hierarki. Di puncak hierarki ini yang merupakan fondasi paling teoritis adalah tujuan pelaporan keuangan. Mengapa tujuan ini penting? Karena tujuan ini itu akan menentukan arah. Jadi di sini tersaji informasi apa yang perlu disusun, bagaimana mengukurnya, dan kepada siapa informasi itu harus diberikan. Jadi mari kita bedah satu persatu. Nah, lalu apa sih tujuan utama dari laporan keuangan? Nah, jadi baik menurut standar internasional atau IASB maupun standar Amerika FASB yang dirangkum oleh Balkowi dan Wolk, jawabannya sangat jelas, yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Nah, tujuan besar ini kemudian dipecah menjadi 3 tujuan spesifik, yaitu laporan keuangan harus menyediakan informasi yang pertama, yaitu berguna untuk pengambilan keputusan seperti membeli, menjual, atau memberi pinjaman. Yang kedua, yaitu berguna untuk menilai prospek arus kas perusahaan di masa depan. Nah, jadi investor dan kreditor ini butuh tahu apakah perusahaan bisa menghasilkan uang tunai nantinya. Nah, yang ketiga, yaitu mengenai sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya itu, serta perubahannya. Nah, jadi ini adalah inti dari isi laporan keuangan itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu untuk siapa informasi-informasi mahal ini disusun. Nah, dalam informasi akuntansi, pengguna dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama yaitu pihak internal. Jadi mereka adalah orang di dalam perusahaan yang punya akses langsung ke data seperti manajer dan karyawan. Jadi mereka bisa minta data kapan saja, tidak harus menunggu laporan tahunan. Yang kedua yaitu pihak eksternal. Nah, ini adalah pengguna utama yang menjadi fokus utama penyusunan laporan keuangan. Mengapa? Karena mereka tidak punya akses langsung ke data perusahaan, jadi mereka sepenuhnya bergantung pada laporan keuangan yang diterbitkan. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama yaitu investor atau pemilik saham. Jadi mereka ingin tahu apakah investasinya aman dan menguntungkan. Yang kedua yaitu kreditor. Di sini ada bank atau pemberi pinjaman. Nah, jadi mereka ini ingin tahu apakah perusahaan mampu membayar utang dengan tepat waktu. Yang ketiga yaitu pemerintah dan masyarakat lainnya. Jadi laporan keuangan adalah jembatan penghubung antara manajemen dengan investor dan kreditor. Nah, yang terakhir mari kita lihat poin ketiga dari tujuan tadi, yaitu informasi tentang sumber daya ekonomi. Nah, informasi ini disajikan secara runtuh dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini pengguna bisa melihat 2 hal utama, yaitu yang pertama yaitu sumber daya atau aset. Di sini tersaji apa saja kekayaan yang dimiliki perusahaan. Apakah ini bisa berupa kas, gedung, mesin, atau merek dagang. Yang kedua yaitu klaim atas sumber daya. Nah, kemudian siapa yang punya klaim atas kekayaan itu? Jika berasal dari utang disebut liabilitas, jika berasal dari setoran pemilik dan laba ditahan disebut ekuitas. Nah, namun laporan keuangan tidak berhenti di situ. Ia juga harus menunjukkan perubahan atas sumber daya tersebut. Perubahan ini tercermin dari kinerja perusahaan, apakah laba atau rugi di laporan laba rugi, dan juga transaksi pemilik di laporan perubahan ekuitas. Nah, dengan adanya data tentang sumber daya dan perubahannya, para pengguna bisa mengevaluasi masa lalu dan memproyeksikan masa depan. Misalnya jika aset lancar jauh lebih besar dari utang lancar, kreditor akan melihat perusahaan likuid dan layak diberi pinjaman. Oke, lalu kita kemudian ke framework atau struktur dari angka konseptual dalam financial reporting. Di sini ada segitiga yang bisa dilihat, yaitu yang pertama, jadi pembacaannya itu dari bawah. Yang pertama adalah pertama tujuan dari angka konseptual dalam financial reporting seperti apa. Nah, untuk tujuan sudah disebutkan di materi sebelumnya. Kemudian ada bagian karakteristik, kualitatif, dan juga elemen-elemen. Lalu yang terakhir adalah asumsi, prinsip, dan juga pendapat. Jadi yang tujuan ini itu seperti
katakanlah dia itu why atau kenapa laporan ini itu dibuat gitu. Kemudian yang kedua adalah penghubung antara tingkat pertama dengan tingkat ketiga. Penghubung antara kenapa tujuan laporan itu dilakukan dengan bagaimana laporan itu diimplementasikan. Jadi yang ketiga itu implementasi. Oke, langsung aja kita ke karakteristiknya langsung di tingkat kedua. Jadi di karakteristik kualitatif itu bisa dibilang merupakan atribut yang membuat informasi keuangan berguna bagi pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Jadi di karakteristik kualitatif itu ada dua bentuk. Yang pertama itu adalah kualitas fundamental, dimana ini wajib dimiliki, dan juga peningkatan kualitas atau yang meningkatkan kegunaannya. Nah, di kualitas fundamental itu ada dua, ada relevance atau relevansi, dan juga faithful representation atau representasi tepat. Kemudian di peningkatan kualitas ada beberapa komponennya untuk meningkatkan kegunaannya, yang dimana ada comparability, reliability, timeliness, ada scalability. Nah, yang pertama ada karakteristik fundamental relevansi atau relevansi. Nah, ini dapat diartikan bahwa informasi keuangan bisa dikatakan relevan jika mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Seperti itu. Nah, di sini itu ada dua komponen, yaitu nilai prediktif dan juga nilai konfirmasi. Di mana nilai prediktif itu dapat digunakan untuk memprediksi masa depan, kayak contohnya itu laba tahun lalu yang digunakan untuk memprediksi laba tahun depan. Kemudian nilai konfirmasi itu untuk mengkonfirmasi atau mengoreksi harapan atau ekspektasi di masa sebelumnya. Contohnya itu laba aktual untuk mengecek durasi prediksi seperti itu. Lalu yang kedua kemudian ada yang tidak disebutkan, itu ada bagian yang kendala. Itu kan ada cost, ada materiality, itu ada biaya dan juga materialitas gitu. Nah, materialitas ini merupakan aspek relevansi yang secara spesifik untuk entitas itu. Jadi informasi bersifat material, jika ada lalai atau salah saji bisa mempengaruhi keputusan pengguna. Kemudian yang kedua ada karakteristik fundamental representasi. Ini bisa diartikan informasi harus merepresentasikan secara tepat fenomena ekonomi yang ingin digambarkan seperti itu. Nah, di sini ada tiga syarat atau tiga ciri dari fundamental representasi tepat. Yang pertama harus lengkap, harus komplit, yaitu mencakup seluruh informasi dan penjelasan yang diperlukan. Kemudian harus netral, jadi bebas dari kebiasaan dan sifat bias, kemudian tidak dimanipulasi untuk mempengaruhi perilaku. Lalu yang terakhir adalah free from error atau bebas dari kesalahan, di mana tidak ada kesalahan dalam proses menyusunnya. Nah, representasi tepat itu bukan berarti akurat secara sempurna, terutama untuk estimasi. Karena yang terpenting dari representasi tepat itu prosesnya dan juga penjelasannya, seperti itu. Lalu yang kedua ada karakteristik peningkatan kualitas. Nah, komponen-komponennya yang pertama ada comparability atau ketergantungan. Jadi informasi bisa dikatakan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan antar entitas yang berbeda atau antar periode pada entitas yang sama. Jadi bisa dikatakan prinsipnya itu hal yang serupa harus dilihat serupa, hal yang berbeda harus berbeda, dan ada konsistensi yang mampu mencapai ketergantungan gitu. Kemudian yang kedua ada verifiability, di mana pengamat independen dengan pengetahuan berbeda dapat mencapai konsensus bahwa informasi diwajibkan secara tepat. Jadi verifikasi ada langsung dan juga tidak langsung, di mana kata langsung itu perhitungan secara fisik, dan verifikasi tidak langsung itu memeriksa input dan menghitung ulang kesediaan. Kemudian yang ketiga ada timeliness, di mana informasi tersedia bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat, sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka gitu. Jadi kayak semakin lama informasi itu ada, semakin kurang berguna informasi tersebut.
Kemudian yang keempat ada understandability. Jadi informasi yang dijelaskan atau yang disajikan itu secara jelas dan ringkas untuk pengguna yang memiliki pengetahuan memadai mengenai aktivitas bisnis dan juga ekonomi. Misalnya fenomena yang kompleks itu harus disajikan dan tidak boleh dikeluarkan hanya karena sulit untuk dipahami, seperti itu. Oke, kemudian setelah karakteristik itu diimplementasinya. Implementasinya ada yang pertama adalah asumsi dasar ya. Jadi asumsi dasar kayak teori fundamental yang prima sebagai kebenaran tanpa perlu ada pembuktian lebih lanjut dan menjadi landasan bagi seluruh proses akuntansi. Nah, asumsi dasar di sini ada 5, yaitu entitas ekonomis, kelangsungan usaha, moneter, periodisitas, dan juga aktual. Di mana entitas ekonomi ini yang berarti bahwa entitas bisnis merupakan unit ekonomi yang terpisah dan berdiri sendiri, berbeda dari pemiliknya, kreditur, atau entitas lain. Jadi contohnya itu kayak transaksi. Misalkan transaksi perusahaan dicatat terpisah dari transaksi pribadi milik. Kepemilikan tanahnya harta pribadi pemilik tidak boleh dicatat sebagai aset perusahaan gitu. Contohnya, misalnya pemilik perusahaan beli mobil untuk keperluan pribadi dengan uang pribadi, itu nggak boleh dicatat dalam pembukuan perusahaan gitu. Kemudian asumsi yang kedua ada kelangsungan usaha. Jadi laporan keuangan itu disusun dengan asumsi kelangsungan usaha, yaitu entitas akan terus beroperasi tanpa niat untuk likuidasi di kedepannya. Dimana misalnya dalam aspek pengumpulan aset, itu aset dicatat berdasarkan biaya perolehan nilai likuidasi. Kemudian misalnya dari penyusutan itu dampak asumsi keuntungan atau kelangsungan usaha, nanti aset tetap disebutkan selama umur manfaatnya. Nah, apabila asumsi itu tidak berlaku, misalnya perusahaan akan likuidasi atau bangkrut, maka laporan keuangan harus disusun dengan basis likuidasi atau menggunakan nilai realisasi itu. Kemudian asumsi yang ketiga adalah unit moneter, di mana seluruh transaksi diukur dalam satuan uang yang berlangsung stabil dan memberikan efek inflasi seperti itu. Jadi kelebihannya bisa ada agregasi data, kemudian memudahkan pengalasi dan juga objektif dan terukur. Di mana agregasi data itu mungkin keterbatasannya ada tidak semahal dapat diukur dengan uang, seperti kualitas SPM ataupun reputasi. Kemudian komparasi mungkin keterbatasannya asumsi stabil dipertanyakan saat inflasi tinggi, seperti itu. Contohnya misal beli tanah 1 miliar di tahun 2005 dan membeli tanah 5 miliar di tahun 2026. Itu dicatat dengan harga perolehannya masing-masing, meskipun nilai tanah itu secara fisik sama. Kemudian ada asumsi yang keempat, ada periodisitas, di mana aktivitas itu dibagi ke dalam rentang waktu tertentu, seperti bulanan, per bulan, atau per tahunan untuk tujuan laporan. Nah, ini ditujukan kenapa? Untuk mendapatkan informasi tepat waktu. Jadi nggak perlu menunggu perusahaan bubar untuk mengetahui kinerjanya. Jadi implikasinya ada konsekuensinya, ada estimasi aktual dan juga penyesuaian. Di mana estimasi itu merupakan estimasi dan alokasi kayak pemeriksaan, kemudian aktual dalam penggunaan basis aktual, dan juga ada jabatan guna penyesuaian di akhir periode. Lalu asumsi yang terakhir ada aktual, di mana transaksi dicatat saat kejadian bukan saat cash diterima atau dibayarkan. Jadi perbandingannya kalau aktual itu pendapatan dicatat saat penjualan keuangan, kalau basis cash itu dicatat saat uang diterima. Lalu berbayar itu dicatat saat manfaat dikonversi. Nah, kalau kas itu dicatat saat uang dibayar, seperti itu. Jadi mungkin dari dua antara satu implementasi dan juga satu penghubung bisa dicukupkan, bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen laporan keuangan. Nah, kita masuk ke elemen laporan keuangan, teman-teman. Jadi, sebelum kita masuk, elemen laporan keuangan itu sebenarnya adalah komponen dasar yang ngebentuk laporan keuangan. Jadi, melalui elemen-elemen ini kita tuh bisa ngelihat gimana kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan itu berjalan seperti apa. Nah, elemen laporan keuangan sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada aset, yang merupakan sumber daya ekonomi dan
yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya seperti kas, peralatan, atau bangunan. Aset ini biasanya diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang atau di masa depan bagi perusahaan. Jadi, aset itu adalah sesuatu yang jangka panjang. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak eksternal atau pihak lainnya. Jadi ini nantinya kita itu harus ngebayar atau menyelesaikannya di masa yang akan datang. Contohnya seperti utang atau pinjaman. Nah, yang selanjutnya itu ada ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban atau liabilitas. Jadi, ekuitas itu adalah nilai bersihnya dari aset yang dikurangi sama liabilitas atau kewajiban kita. Nah, hasilnya itu dinamakan ekuitas. Jadi, bisa dibilang itu adalah bagian yang benar-benar menjadi milik pemilik perusahaan. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari aktivitas utamanya. Misalnya dari penjualan barang atau jasa. Jadi sebuah perusahaan dia memproduksi suatu barang. Nah, penjualannya itu dinamakan sebuah pendapatan. Nah, yang terakhir itu adalah beban. Beban merupakan pengorbanan atau penurunan manfaat ekonomi yang terjadi dalam proses penghasilan pendapatan. Misalnya seperti biaya gaji, listrik, atau biaya operasional lainnya. Jadi teman-teman, pendapatan itu adalah pemasukan kita. Jadi dalam pendapatan ini tentu saja kita harus membayar gaji karyawan, operasional, mungkin ada kerusakan mesin dan lainnya. Itu dinamakan beban, seperti itu. Bisa di next slide. Nah, di sini ada recognition. Kita masuk ke recognition atau pengakuan. Nah, recognition sendiri itu adalah proses pemasukan atau memasukkan, mencatat suatu elemen dalam laporan keuangan secara resmi. Jadi dari elemen-elemen yang tadi saya jelaskan, itu kita bisa membuat pengakuan secara resmi ke dalam laporan keuangan. Jadi tidak semua hal itu bisa langsung dicatat dalam laporan keuangan, tapi ada beberapa yang harus memenuhi kriteria terlebih dahulu. Karena akuntansi itu punya standarnya sendiri. Jadi teman-teman, suatu elemen itu bisa diakui jika memenuhi definisi elemen laporan keuangan, kemudian memiliki manfaat ekonomi di masa depan, terus nilainya bisa diukur secara andal dan informasinya relevan bagi pengguna laporan. Kalau syarat-syarat itu sudah terpenuhi semua, maka barulah elemen tersebut yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan itu baru bisa dicatat ke dalam laporan keuangan. Next slide. Oke, di sini masuk ke measurement atau pengukuran. Tadi pengakuan, yang selanjutnya adalah pengukuran. Nah, pengukuran sendiri itu adalah proses menentukan nilai uang dari suatu elemen laporan keuangan yang nantinya akan dicatat dalam laporan keuangan. Jadi, teman-teman, dalam akuntansi itu ada beberapa dasar pengukuran yang sering banget digunakan. Yang pertama adalah historical cost, yaitu nilai berdasarkan harga perolehan aset pertama kali dibeli. Jadi misalnya barang baru banget, misal kamu baru beli sebuah mesin, nah itu harga perolehan pertamanya atau kita beli untuk pertama kali itu pengukurannya menggunakan historical cost. Terus kemudian itu ada current cost, yaitu nilai yang harus dibayar jika aset tersebut dibeli saat ini. Jadi kita menggunakan fitur DP. Jadi kita beli dulu, terus perhitungannya atau pengukurannya itu harus dibayar setelah barang itu kita udah bayar, kayak gitu. Kemudian ada realizable value, yaitu nilai yang bisa diperoleh jika
aset tersebut dijual. Jadi misalnya kamu menjual sebuah mesin operasionalmu, nah kemudian nilai itu diperoleh. Nah, pengukurannya menggunakan realizable value. Dan yang terakhir ada present value, yaitu nilai sekarang atau arus kas yang akan diterima di masa depan, seperti itu. Nah, dengan adanya pengukuran ini, laporan keuangan itu bisa menunjukkan nilai yang lebih jelas dan dapat dipercaya bagi pengguna informasi keuangan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan juga peran dasar pengukuran dalam akuntansi. Khususnya bagaimana dasar pengukuran ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta kaitannya di masa depan. Yang pertama, kita dapat melihat dari sisi manfaat dasar pengukuran. Manfaat yang pertama ialah meningkatkan keandalan informasi keuangan. Dengan metode pengukuran yang jelas, nilai aset, kewajiban, maupun transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan itu dapat lebih dipercaya dan dapat diverifikasi oleh berbagai pihak. Yang kedua adalah mendukung pengambilan keputusan ekonomi, di mana informasi dalam laporan keuangan sering digunakan oleh para stakeholder, terutama investor, kreditor, maupun pihak manajemen, untuk membuat keputusan ekonomi, seperti keputusan investasi maupun pemberian kredit. Maka dari itu, dasar pengukuran yang tepat akan menghasilkan informasi yang lebih relevan bagi para pengguna. Yang ketiga adalah meningkatkan transparansi laporan keuangan. Ketika perusahaan menggunakan metode pengukuran yang jelas dan konsisten, pengguna laporan keuangan itu dapat memahami bagaimana suatu nilai dalam laporan tersebut dapat ditentukan. Yang terakhir adalah dasar pengukuran juga menggunakan perbandingan laporan keuangan antara perusahaan. Dengan metode yang seragam, investor maupun analis dapat membandingkan kinerja berbagai perusahaan secara lebih objektif. Dan yang terakhir adalah menggambarkan nilai ekonomi yang lebih akurat. Dengan metode pengukuran tertentu seperti nilai kini atau present value atau fair value dapat memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kondisi keuangan perusahaan. Selain manfaat, dasar pengukuran juga memiliki beberapa peran penting di masa depan. Yang pertama adalah mendukung perkembangan standar akuntansi global. Dalam era globalisasi, perusahaan beroperasi lintas negara sehingga diperlukan standar laporan keuangan yang dapat dipahami secara internasional. Yang kedua adalah mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Masyarakat dan investor semakin menuntut informasi yang terbuka dan dapat dipercaya. Dasar pengukuran yang tepat membantu perusahaan menyajikan informasi keuangan secara lebih transparan. Yang terakhir adalah dasar pengukuran juga berperan dalam mendukung pelaporan keberlanjutan. Di masa depan, perusahaan tidak hanya melaporkan kinerja keuangan, tapi juga dampak sosial dan lingkungan. Maka dari itu, metode pengukuran akan terus berkembang untuk mendukung kebutuhan pelaporan tersebut.